sesi acara di akhir. Baik, selanjutnya yakni pemaparan dari pemateri kita yang kedua yakni Bapak Dr. Dwi Eli Kurniawan, MKOM. Beliau merupakan dosen Politeknik Negeri Batam. Selamat siang Pak Dwi. Ya, siang. Saya belum dokter, Bu. Insinyur. Insinyur, mohon maaf. Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan. Semoga segera ya Pak. Nah, alhamdulillah, insya Allah. Baik, Pak Dwi, nanti untuk waktu pemaparan presentasinya kurang lebih 10 menit, Bapak dapat memperkenalkan diri secara singkat di awal. Dan untuk judulnya adalah Microservices untuk Integrasi Artificial Intelligence, Big Data, dan Business Intelligence. Pada beliau, Bapak Insinyur Dwi Eli, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Dwi. Baik, terima kasih izin share screen. Eh, terima kasih kepada Stikom yang telah memberikan kesempatan pada saya sendiri untuk bisa berbagi ya sharing terkait dengan teknologi komputasi yang saat ini memang cukup terus berkembang ya begitu. Eh, Terima kasih juga Pak Wesley, kemudian Mbak Risma dan di sini ada Pak Said Najmur Rahman. Halo Pak. Ya, bisa ketemu kembali di sini Pak. Alhamdulillah, kasih. Baik, topik yang saya akan angkat di sini yaitu terkait dengan microservices yang mestinya eh, rekan-rekan di bidang IT atau di IT implementasi dan seterusnya itu pengembangan tentu tidak 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 asing ya dengan istilah ini. Saya coba mengulik ya dari eh, apa pengalaman dan juga riset-riset yang sudah saya coba ya sekarang juga sedang dikembangkan dan juga dari beberapa mungkin referensi ya terkait kalau kita lihat di perkembangan atau di perubahan era digital ya data tumbuh begitu pesat. Sosial media itu sangat sangat memberikan dampak yang sangat signifikan ya terkait dengan data ya. Kemudian juga layanan-layanan yang ada di server ya, service server ya tentu karena banyaknya layanan ya service yang ada di server eh, ya mungkin kalau kita kenal ada hostingnya, webnya ya, mailnya gitu ya, terus kemudian dan seterusnya gitu ya, yang terkait dengan bagaimana delivery daripada eh, informasi dari sebuah organisasi ya. Nah, layanan itu terus berkembang juga mestinya pengguna itu juga terus berkembang gitu ya. Sehingga tentu organisasi yang ada kalau kita dulu kenal di sistem informasi ya bahwa di lingkungan eh, apa atau di sistem daripada sistem informasi itu diciptakan itu untuk menciptakan daripada keputusan gitu ya yang sangat baik, yang cepat dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika kita melihat di sini ya dengan banyaknya data, dengan banyaknya layanan dan seterusnya, tentu teknologi yang diimplementasikan juga harus eh, lebih baik ya. Sehingga butuh eh, ya banyak integrasi dari beberapa service-service yang ada. Kalau kita lihat di sistem monolitik, saya berbicara terkait pengembangan sistem informasi yang di saat ini atau bukan saat ini sebenarnya, ya, sebelum-sebelumnya ya, mungkin lebih banyak bagaimana software programmer itu ngembangin dari sisi UI, business logic, data access layer-nya dan seterusnya ini, jadi database dalam satu pusat gitu ya, dalam satu data. Sehingga organisasi tersebut tentu ya harus eh, mengelola terkait servisnya, mengelola terkait dengan layanan keamanannya, dan seterusnya banyak seperti itu. Belum lagi ketika ada di proses bisnisnya, logik proses bisnisnya, ya, Eh, karena datanya atau web yang dikembangkan dalam satu monolitik. Nah, sehingga ini sulit, ya, sulit untuk dikembangkan, ya, sulit untuk bisa diadaptasi, gitu ya, ya, lambat ya maksudnya ya, lambat untuk adaptasi dan tidak fleksibel. Eh, Mungkin ya mungkin untuk beberapa
case, ya, tapi tidak semua, ya, karena yang kita garap saat ini, yang kita bahas saat ini adalah terkait dengan big data, maka solusi ini itu menjadi penting microservices karena arsitektur yang modular, yang fleksibel, gitu. Artinya di sini bahwasanya ketika kita melihat di sistem yang monolitik kita kembangin, gitu ya, di perusahaan atau di sistem organisasi itu sendiri dengan layanan service yang ada, gitu ya, dengan satu database yang terpusat, gitu ya. Nah, ini kita bagi dengan beberapa layanan-layanan yang lebih kecil secara independen, mandiri, itu. Sehingga setiap layanan itu bisa dikembangkan, diuji, dideploy secara terpisah. Ya, kalau kita berbicara microservices, tentu skupnya big data, ya, skupnya big data. Kalau untuk skup organisasi, tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena tadi pendekatannya nggak semuanya itu bisa menjadi solusi eh, microservices itu sendiri, tidak. Ya, nah ini sebagai alternatif, ya, dideploy secara terpisah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah eh, jadi komunikasi antar layanan, ya, itu bisa eh, menggunakan REST API. Tentu RESTful API ini saya pikir sudah banyak digunakan, ya, di dalam pengimplementasian misalkan web-web yang terkait dengan eh, berita, gitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan cuaca, gitu ya. Nah, hal ini eh, memungkinkan ketika kita ngembangin dengan model microservice. Microservice tentunya juga ada banyak, ya. Ada yang modelnya dia eh, apa stateless, ada yang dia persistent, gitu ya. Tergantung dengan sistem yang lain, gitu ya, seperti itu. Nah, atau juga dengan gRPC, ya, atau pesan menggunakan Kafka RabbitMQ. Contoh sederhananya, kalau kita lihat, ya, sebuah aplikasi e-commerce, gitu ya, kalau kita berbicara di e-commerce, organisasi di e-commerce, ya, maka layanan service pengguna untuk login, gitu ya, katalog produknya, gitu ya, analitiknya, rekomendasinya itu dipisah sebagai layanan secara mandiri, independen, gitu. Atau bisa juga dengan layanan e-learning. Ya, mungkin ini beberapa kampus-kampus, ya, mengimplementasikan daripada eh, apa e-learningnya, gitu ya. Namun ketika dicoba, gitu ya, ketika ujian secara serentak, gitu ya, kampus cabang A, cabang B dan seterusnya itu akhirnya dia down, gitu, dan seterusnya. Ini jadi masalah, kan. Nah, sehingga kita gunakan tadi layanan dia secara terpisah, ya, menjadi service yang mandiri, independen. Jadi di sini ada database yang terkait dengan service pengguna, database terkait dengan medianya, course-nya misalkan, atau e-booknya. Kalau kita bicara dengan e-learning, kalau kita bicara dengan e-commerce, ya, mungkin dari produknya tadi, dari katalog produknya, ya, dari penggunanya, gitu. Nah, ini sebenarnya eh, sudah pernah ada, ya, di beberapa website-website pemerintah, ya, yang menggunakan daripada data ini, ya. Kemudian tadi komunikasinya adalah menggunakan API. Ya, API. Manfaatnya, ya, ketika kita berbicara di microservices itu terkait dengan skalabilitas. Jadi kita bisa membangun platform yang scalable. Tadi layanan banyak menjadi terpisah-pisah, ya. Jadi mudah untuk bisa kita scalable penggunanya, ya, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Atau bisa eh, platform dari itunya sendiri, ya. Artinya eh, dia tidak berpengaruh terkait dengan eh, apa interface-nya. Bisa saja dia di web, bisa saja dia di mobile, gitu ya. Karena memang komunikasinya kita menggunakan API Gateway. Jadi interface-nya eh, bisa digunakan, bisa di scale, ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di. Kemudian juga fleksibilitas. Ini tadi menjawab dari yang monolitik, bahwasanya tiap layanan itu bisa dibuat dengan bahasa dan framework yang berbeda, ya.
Nah, ya tadi kayak misalkan di mobile bisa saja tadi kita bisa pakai ada yang pakai Android Studio misalkan atau yang penting tadi ya kita bisa eh, gunakan komunikasi di. Nah, bagaimana dengan database-nya? Nah, database-nya bisa bisa bahkan mungkin NoSQL juga bisa ya. Artinya eh, apa menggunakan yang data eh, secara tidak terstruktur gitu ya. Nih, misalkan di sini MySQL, kita butuh data belajar ya. Jadi dia akan ngambil service yang ada di eh, MySQL itu data course-nya misalkan ya atau di MongoDB-nya kontennya. Jadi misalkan tadi ada media terkait dengan AR-nya, terkait dengan apa e-booknya gitu ya, atau video pembelajarannya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti ini cross database. Atau bisa juga dengan tadi fleksibilitas itu kalau di e-commerce itu kan biasanya ada yang namanya fungsi order service gitu ya, pesanan. Nah, pesanan ini kita bisa eh, buat ya create ya dengan bisa beberapa service ya. Artinya di sini dengan menggunakan message broker hasil dari order kita bisa eh, salurkan ke email service, SMS service, financial service, ya, report service dan seterusnya. Begitu. Berikutnya yang ketiga yaitu terkait dengan keamanan. Nah, tentu eh, dengan adanya teknologi yang saat ini berkembang, ya, apalagi AI gitu ya, nah ini perlu keamanan yang dan manajemen keamanan dan manajemen risiko yang eh, baik gitu ya. Kalau kita menggunakan microservice tadi, ya bahwasanya data itu dari komunikasinya menggunakan IP gateway, tidak langsung CRUD ya, create, read, update, delete langsung ke database-nya, tapi dia menggunakan IP gateway, di mana di situ ada kredensial yang harus kita lalui. Ya, dia bisa memvalidasi atau memverifikasi terkait dengan hak akses dari user itu sendiri. Accession. Nah, bagaimana dengan keterkaitan AI dan Big Data dan BI atau Business Intelligence? Tentu layanan AI itu misalnya bisa untuk chatbot, rekomendasi produk, dapat dibuat sebagai microservices tersendiri, layanan tersendiri. Ya, ini tentu bisa pakai TensorFlow gitu ya, atau pakai uh, Python gitu ya. Jangan beda datanya, ya dia dari data-data yang ada. Muncul log sistemnya, transaksi, ya media sosial, dan seterusnya. BI-nya itu menyediakan daripada report. Ya, kalau bisa disajikan, jadi seperti ini. Jadi interface-nya, di gateway, dia ada beberapa layanan-layanan, ya, service-service, ya, AI-nya, ya, bisnis intelligence-nya untuk report, gitu ya. Ya, big data dari processingnya input data dan seterusnya gitu. Jadi artinya kalau di keseharian kita aplikasi prediksi penjualan gitu ya, ada input data harian penjualan itu dikirim ke microservices big data ya, AI service-nya nanti prediksi permintaannya gitu ya. BI service-nya itu nampilkan grafik yang bisa dengan mudah dilihat di dashboard usernya. Eh, jadi kesimpulannya apa? Maaf, ini ada typo. Bukan apa itu microservice. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah microservice ini adalah jembatan ya penghubung antara AI, big data dan BI. Kalau kita tadi melihat di topik besar kita adalah untuk keunggulan kompetitif, mungkin saya bisa koreksi dikit. Saat ini bukan lagi sistem informasi itu dikembangkan untuk menjadi layanan yang kompetitif dengan pesaing kita, tidak. Tapi kita bisa melakukan collaboration. Jadi lebih adaptif, terukur, dan inovatif gitu, dari sistem yang kita kembangkan. Nah, hal ini tentu akan menjadi baik ya ketika nanti diterapkan kepada UMKM yang tentunya dia nggak bisa itu buat apa ya hosting kan nggak bisa nggak paham gitu ya. Terus kemudian dia harus punya komputer, dia harus punya server, dia harus punya semua teknologi infrastruktur yang ada nggak mungkin kan. Tetapi ketika kita menggunakan microservices, tentu kita bisa menyediakan layanan-layanan itu untuk UMKM, skala UMKM, ketika nanti eh, misalkan untuk menyediakan laporan keuangan mereka, chatbot, prediksi, ini beberapa aplikasi seperti yang sudah ada di pasaran itu sudah banyak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dwi atas ilmu barunya untuk kita semua yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ya